Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah Bina Gerak tentang bahan ajar pengembangan gerak anak tunadaksa. Perkenalkan, nama saya Nurhalda Salsabila sebagai moderator, Ihsan Nabila sebagai penyaji materi, Latifah Yunrizal sebagai penyaji materi, dan Yupilda Devindra sebagai penyaji materi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Latifah Yunrizal. Kepada Latifah Yunrizal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Latifah Yunrizal, NIM 180030666, ingin menyampaikan materi mengenai pengertian anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini pada masyarakat dikenal sebagai anak cacat fisik, yaitu anak mengalami gangguan pada motoriknya, yaitu di bagian otot, sendi, tulang, ataupun mengalami kerusakan di otak yang disebabkan oleh kecelakaan, bawaan dari lahir, ataupun penyakit. Istilah tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti kurang dan daksa berarti tubuh. Jadi, tunadaksa adalah merujuk pada seseorang memiliki tubuh atau fisik yang kurang atau yang tidak sempurna. Pengertian tunadaksa ini dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama itu segi anatomi dan segi fisik. Segi fisik, tunadaksa adalah seseorang yang fisik dan kesehatannya terganggu sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya. Dan dalam segi anatomi, yaitu tunadaksa anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak, tulang, sendi, dan otot. Beberapa orang menganggap anak tunadaksa tidak memiliki kesempatan atau tidak mampu bersekolah di sekolah reguler. Akan tetapi, tunadaksa yang hanya terganggu fungsi anggota badannya tentu tidak terlalu berpengaruh pada kecerdasannya. Hal inilah yang masih menjadi permasalahan akan terletaknya pendidikan anak tunadaksa. Maksudnya, apakah mereka harus ditempatkan di sekolah reguler atau di sekolah luar biasa? Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak anak tunadaksa bersekolah di sekolah reguler karena memiliki kecerdasan yang sama, bahkan lebih dari seusianya. Karena memang bukan kecerdasan yang bermasalah pada anak tunadaksa ini, tidak hanya itu saja. Dalam mengembangkan kemampuan anak tunadaksa, tentu tidak lepas dari bahan ajar yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Nah, materi kedua yaitu mengenai bahan ajar pengembangan anak tunadaksa. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik berupa itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis itu berupa buku, silabus, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain-lain. Dan bentuk bahan yang tidak tertulis yaitu seperti video, CD, radio, dan bentuk-bentuk suara lainnya. Nah, bentuk tertulis dan tidak tertulis ini merupakan materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh pendidik dan harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bahan ajar juga dikatakan sebagai semua hal yang harus digunakan sebagai tempat di mana saja informasi atau pesan materi pembelajaran yang bisa diperoleh. Bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman siswa ataupun pedoman guru. Nah, pedoman-pedoman ini berguna untuk mempermudah siswa dan guru dalam menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan dan dapat digunakan. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah Yunrizal. Selanjutnya materi kedua yaitu disampaikan oleh Ihsan Nabila. Kepada Ihsan Nabila dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Nama saya Ihsan Nabila, NIM 180030065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup bahan ajar. Nah, ketika kita berbicara mengenai ruang lingkup, pasti kita akan selalu berbicara juga mengenai jenis-jenis. Karena apa? Dalam jenis-jenis itu dibahas dalam ruang lingkup itu tentu dibahas juga jenis-jenis bahan ajar. Nah, di sini ketika kita mengatakan mengenai ruang lingkup bahan ajar, nah tentu saja banyak dari kita seperti yang telah dijelaskan oleh pengertian yang pertama tadi kan, bahwa bahan ajar itu merupakan segala bentuk yang dapat digunakan sehingga menghasilkan informasi atau materi pembelajaran guna untuk mengembangkan pembelajaran itu sendiri. Nah, baik itu informasi yang diperlukan oleh pendidik maupun yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai bahan ajar, mungkin teman-teman terlintas nih di pikiran apa saja sih bahan ajar yang diperlukan. Nah, pertama kan biasanya yang umum dulu kan buku. Nah, buku ini kan tentu diperlukan karena apa? Di dalamnya itu mencakup kompetensi, terus mencakup materi-materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik maupun informasi yang akan peserta didik terima. Nah, terus yang kedua, apalagi ketika kita membicarakan mengenai bahan ajar yang terlintas di pikiran teman-teman selain buku, yang kedua pasti modul. Nah, dalam pengembangan gerak ini tentu kita tidak asing dengan modul. Bahkan kita sering menjumpai modul A, misalnya kan mengenai pengembangan gerak anak tunadaksa. Materinya itu awalnya mengenai konsep dasar, terus sampai ke modul D mengenai RPP, terus mengenai PPI, bahkan ada contoh format RPP dan PPI. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi pengembangan gerak anak tunadaksa. Nah, berikut jadi berdasarkan penjelasan tadi itu kami itu menyimpulkan bahwasanya ada beberapa ruang lingkup bahan ajar itu yang bisa dikategorikan. Nah, di sini kami mengutip pendapat dari Ali tahun 2011. Ia menyatakan bahwa bahan ajar itu terdiri dari 4. Yang pertama, bahan ajar pandang. Nah, ketika kita berbicara pandang, nah maka kita akan terkait kepada satu indera, yaitu indera visual, mata. Nah, contohnya apa aja nih yang bisa kita lihat dari bahan ajar pandang? Yang pertama ada buku, yang seperti yang telah dijelaskan tadi, handout. Terus handout tuh seperti catatan kecil, dia seperti catatan kecil yang dibuat, terus dia bergambar juga. Nah, itu bisa teman-teman lihat di internet banyak contoh handout, contoh booklet, contoh wall chart, terus leaflet, terus brosur. Nah, itu juga bisa digunakan foto atau gambar. Nah, biasanya dalam RPP atau PPI kan sebagai salah satu bahan ajar yang diberikan kepada anak tunadaksa itu kita sering menjumpai foto-foto. Bagaimana sih foto-foto foto-foto tugas-tugas yang harus dikerjakan anak, misalnya ketika anak toileting, misalnya anak tunadaksa berjalan, apa saja sih langkah-langkahnya itu bisa dijabarkan dalam bentuk foto-foto. Itu yang pertama, bahan ajar pandang atau visual. Terus yang kedua, bahan ajar dengar. Nah, ketika kita berbicara mengenai bahan ajar dengar, pasti kita selalu identik dengan audio, pendengar atau indera pendengaran. Nah, di sini yang termasuk ke dalam bahan ajar ini adalah kaset, radio, piring hitam. Itu untuk yang metode lama biasanya masih menggunakan piring hitam. Terus compact disc audio. Nah, di situ karena di sini kemampuan dengar anak tunadaksa itu tidak ada yang mengalami hambatan. Nah, oleh karena itu audio itu diperlukan karena bisa menunjang proses pembelajaran untuk anak tunadaksa. Terus yang ketiga, bahan ajar pandang dan dengar, visual dan audio. Nah, di sini ada kayak video, film, nah itu bisa digunakan. Terus yang keempat, menurut Ali ini ada bahan ajar multimedia interaktif. Nah, seperti komputer assisted interaktif. Nah, ini nih biasanya teman-teman lihat di program-program atau video-video perangkat lunak yang dibuat khusus untuk penunjang belajar anak. Nah, biasanya teman-teman pernah melihat augmented reality. Nah, untuk augmented reality itu juga termasuk computer assisted interaktif. Nah, bisa teman lihat nih contoh augmented reality itu bagaimana.
Nah, terus juga biasanya dalam bentuk permainan-permainan yang menggunakan perangkat lunak. Itu juga bisa digunakan sebagai bahan ajar, sebagai contoh dari komputer assisted interaktif. Nah, selanjutnya mengenai bahan ajar ini kan kita tuh dari pendapat ahli ini kita menemukan nih ada dua nih perbedaan bahan ajar yang ada dari 4 kategori itu, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Nah, bahan ajar cetak ini seperti apa? Seperti modul tadi. Nah, modul ini kan macam-macam bahan ajar yang di dalamnya itu ada kompetensi, terus apa lagi, ada indikator, terus ada langkah-langkah anak maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam modul. Terus ada latihan-latihan soal juga. Nah, itu dijadikan acuan bagi guru dalam melakukan pembelajaran untuk anak. Terus yang kedua, handout. Nah, tadi kan bahan cetak handout ini berhubungan dengan materi yang diajarkan, tetapi materi itu tuh bisa kita bentuk dalam bentuk diagram, tabel dan macam-macam lainnya. Nah, terus ada LKS, lembar kerja siswa. Terus ada RPP dan PPI. Nah, dalam pengembangan gerak anak tunadaksa ini, bahan ajar yang paling utama sering kita temukan adalah RPP dan PPI. Misalnya nih, ketika RPP yang sering kita temukan tuh di RPP kan telah dijabarkan nih mengenai kompetensinya, indikatornya, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran itu apa, terus metodenya, terus langkah-langkah sampai ke penilaian untuk memberikan intervensi kepada anak. Nah, di sini untuk RPP ini lebih ke bahan ajar, bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan anak gitu dalam pembelajaran. Misalnya ketika dalam bina gerak kan diperlukan juga bina diri, misalnya dalam activity of daily living, kemampuan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, menggosok gigi. Nah, dalam RPP ini baik itu guru maupun anak tuh sudah dipandu nih mengenai kompetensi ini. Nah, dalam ruang lingkup menggosok gigi tadi, jadi gerak apa yang harus dibutuhkan anak, bagaimana cara menggosok gigi. Nah, itu tuh telah dijabarkan gitu dalam RPP dan PPI. Nah, jadi sehingga guru maupun anak itu tidak salah langkah gitu dalam melakukan pembelajaran pengembangan ini. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya mengenai ruang lingkup bahan ajar. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ihsan Nabila. Selanjutnya materinya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang tujuan bahan ajar pengembangan gerak anak tunadaksa. Menurut Majid tahun 2005, ada beberapa tujuan bahan ajar sebagai berikut. Pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, yaitu agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Selanjutnya, yang kelima, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik itu sendiri. Yang keenam, yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh peserta didik itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yufilda Devindra. Kepada Yufilda Devindra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufilda Devindra dengan NIM 18003172. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi
tentang karakteristik bahan ajar. Menurut Lestari 2013, sesuai dengan penulisan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Self-instructional. Ketergantungan kepada orang lain harus dikurangi atau malah dihilangkan ketika seseorang peserta didik menggunakan bahan ajar tersebut. Yang kedua, self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus dikembangkan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif. Adaptif di sini, bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap ilmu dan teknologi. Yang kelima yaitu user friendly. Bahan ajar hendaknya juga harus memiliki kaidah user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya sendiri. Baiklah, itulah materi dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Yufilda Devindra. Dengan berakhirnya materi kami, maka berakhirlah presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.